Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwati din asallallahu yakum. Kita lanjutkan. Ini tadi sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan saya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang bisa kita ringkaskan mulai dari penjelasan beliau tentang tauhid, pengertian dari tauhid yang itu merupakan agama seluruh para rasul yang Allah telah mengutus mereka kepada manusia ini. Kemudian juga tentang kondisi manusia atau keadaan manusia di saat Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang juga melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena mereka menjadikan antara Allah Taala, antara dirinya dengan Allah Taala perantara sebagian makhluknya, yang dengan itu maka mereka tetap berstatus kafir di sisi Allah Taala dan diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidaklah mengembalikan mereka kepada agama yang mereka mengaku di atasnya, yaitu agama Ibrahim alaihissalam, untuk menghilangkan i'tiqad dan takarrub yang telah mereka lakukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan bahwasanya karena mereka mengaku di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas agama Ibrahim alaihissalam, maka kemudian Nabi SAW menjelaskan hakikat dari agama bapak mereka Ibrahim alaihissalam. Kemudian di samping aktivitas ibadah yang mereka lakukan, beliau juga jelaskan di sini tentang i'tiqad mereka tentang Allah Taala, bagaimana keyakinan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang rububiyah Allah Taala. Mereka mentauhidkan tauhid rububiyah. Saya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan dalam penjelasannya tentang keadaan kaum musyrikin yang bertauhid rububiyah, wa illa fa haula'il musyrikun yashhaduna anna Allah wal khaliq wahdahu la syarika lah wa annahu la yarzuqu illa hu wa yuhyi fala yuhyi wa la yumiitu illa hu wa la yudabbiru al-amra illa hu wa anna jami'a as-samawati as-sab'a wa man fihinna wal ardina sab'a wa man fihinna kulluhum abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrihi. Padahal mereka orang-orang musyrikin itu bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta semata, hanya Dia semata-mata penciptanya, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya tidak ada rezeki atau bahwasanya tidaklah memberikan rezeki kecuali Dia Allah, tidak menghidupkan dan tidak mematikan kecuali Allah,
tidak mengatur segala urusan kecuali Allah, dan bahwasanya langit-langit, bahwa semua langit yang 7 dan segenap isinya, dan bumi yang 7 serta segenap isinya, seluruhnya adalah hamba Allah Taala di bawah pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah menjelaskan tentang keadaan kaum musyrikin, bahwasanya mereka mengakui tentang tauhid rububiyah. Dalil-dalil yang beliau bawakan, maka beliau bawakan dalil-dalil tentang pernyataan beliau tersebut. Faida aradta ad-dalila ala anna haula'il musyrikin alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaduna bihadza, maka apabila Anda menginginkan dalil bukti bahwa orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi tentang hal itu, faqra qaulahu ta'ala, maka silakan baca firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus ayat 31, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakan, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi, dan siapakah yang kuasa untuk menciptakan pendengaran dan penglihatan, siapakah yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, siapakah yang mengatur segala urusan, niscaya mereka akan menjawab Allah. Maka tanyakan, katakan, mengapa kalian tidak bertakwa? Demikian juga bacalah firman Allah Ta'ala surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Allah berfirman, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna Allah sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Tanyakan, kepunyaan siapakah bumi dan apa yang ada di dalamnya jika kalian mengetahui? Niscaya mereka akan jawab, kepunyaan Allah Ta'ala. Maka katakan, mengapa kalian tidak ingat? Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Tanyakan, kepunyaan siapakah bumi dan apa yang di dalamnya jika kalian mengetahui? Niscaya mereka akan jawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Qul man rabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil 'azim. Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang 7 dan arsy yang agung? Sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Mereka menjawab, kepunyaan Allah. Maka katakanlah, apakah kalian tidak bertakwa? Qul man jadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yusiru wa la yusaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuatan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Jika kamu mengetahui, maka sayaquluna lillah, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Qul fa anna tus'arun. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu dididik?
Wa ghairi dzalika minal ayat. Dan selain daripada itu dari ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu di dalam kitabnya. Amat sangat banyak ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita tentang ketauhidan rububiyah yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Saudara saya rahimahullah, hafizahullah, beliau menjelaskan tentang keyakinan rububiyah orang-orang musyrikin. Jadi keyakinan rububiyah orang-orang musyrikin itu berbeda-beda tingkatannya. Ada di antara mereka yang memiliki keyakinan banyak dari sifat-sifat rububiyah Allah Taala. Jadi tidak semuanya. Jadi sebagian banyak dari sifat-sifat rububiyah Allah Taala yang mereka imani. Sebagian musyrikin yang lainnya mengimani kebanyakan dari sifat rububiyah Allah Taala. Sebagian yang lainnya mengimani seluruh sifat-sifat rububiyah Allah Taala. Bahwasanya hanya Allah Taala semata yang memiliki kekuasaan rububiyah dalam hal tersebut. Jadi keyakinan orang-orang musyrikin terhadap tauhid rububiyah itu mereka bertingkat-tingkat ya. Secara umum pokoknya mereka beriman terhadap rububiyah Allah Taala. Ada yang kepada sebagian sifat-sifat rububiyah, ada yang kepada sebagian besar dari sifat-sifat rububiyah, ada yang beriman kepada seluruh sifat-sifat rububiyah Allah Taala. Namun semuanya tidaklah mereka itu mengingkari tentang adanya Tuhan, adanya pencipta. Mereka semuanya tidaklah mengingkari adanya Ar-Rabb yang mencipta, memberi rezeki, yang dia mengatur segala makhluk ini. Dan kalau kemudian ada perkataan tentang pengingkaran kepada pencipta atau Taifah, maka tidaklah dinisbahkan kepada mereka. Jadi secara umum musyrikin adalah mereka beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau jelaskan. Jadi ayat tadi sangat jelas ya. Ayat Al-Qur'an sangat jelas tentang pembuktian i'tiqad orang-orang musyrikin, orang-orang kafir di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang tauhid rububiyah. Maka apa kata beliau? Idza tahaqqaqta ana muqirruna bihadza wa ana lam yudkhilhum fit tauhid alladhi ja'ahum ilaihi Rasulullah. Maka jika sudah jelas bagimu dengan penjelasan beliau tadi, ayat tadi yang beliau bawakan, bahwasanya mereka mengakui hal ini, yaitu tauhid rububiyah. Mereka mengerti tentang tauhid rububiyah dan bahwasanya ketauhidan mereka terhadap tauhid rububiyah itu tidak memasukkan mereka ke dalam tauhid yang disuruhkan oleh Rasulullah SAW. Tauhid yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Jadi pada penjelasan beliau ini, tidak sahakta apabila sudah jelas bagi kalian. Jadi betul-betul sudah hakikatnya sudah jelas. Karena paling besar masalah adalah kamu mengetahui mengapa musyrikin menjadi musyrikin. Ini termasuk apa? Akbar masalah.
masalah yang terbesar. Masalah yang terbesar kita mengetahui mengapa musyrikin itu dinamakan musyrikin. Di dalam dakwah seluruh Rasul. Masalah terbesar, kalian mengetahui apa itu hakikat syirik. Maka jika Anda sudah mengetahui hakikat syirik, sudah mengetahui hakikat syirik, maka apapun sesuatu apabila itu memang syirik, maka tidak akan pernah berubah hakikatnya. Walaupun berubah namanya. Karena sesuatu itu adalah dinilai dari hakikatnya, bukan dari namanya. Maka yang terpenting ketahuilah secara mendasar. Hakikat syirik itu bagaimana? Mengapa kemudian mereka dikatakan musyrik? Mengapa orang musyrikin itu mereka dikatakan musyrik? Dari mana kemudian mereka dikatakan musyrik? Sebab kalau di hakikat di sini tidak wajib, tidak jelas, nanti nggak akan jelas berikutnya. Jadi mereka jelas-jelas beriman kepada Allah Taala tentang tauhid rububiyah. Mengapa mereka kemudian musyrik? Padahal mereka tidak punya keyakinan tentang Allah kecuali bahwasanya Allah lah pencipta satu-satunya, pemberi rezeki, pengatur, yang menghidupkan dan mematikan. Namun mengapa mereka tetap dikatakan musyrikin? Mengapa mereka tetap dikatakan musyrikin? Maka dengan demikian nanti, kalau kalian dapatkan bahwasannya setelah dicermati hakikatnya adalah syirik, walaupun dinamakan dengan nama-nama yang lainnya, namanya istighfar, atau namanya tawasul, atau namanya istighotsah, atau apapun namanya, itu tidak merubah hakikatnya. Karena kaidah yang ma'ruf, li'anna al-ibrah bil ma'ani la bil alfaz, atau li'anna al-ibrah bil ma'ani la bil asma'. Al-ibrah, nilai sesuatu, hakikat sesuatu itu dari maknanya, bukan dari lafaznya, bukan dari namanya. Maka ini yang sangat penting bagi kita. Jadi kita mengetahui hakikat syirik itu bagaimana. Setelah mengetahui, maka nanti mau dinamakan apa saja, syirik ya syirik. Tidak akan pernah berubah status syirik dengan bungkus nama yang indah. Sebagaimana khamar tetap saja khamar, walaupun namanya minuman rohani misalnya. Demikian ya. Jadi dengan demikian sudah jelas bagi kita bahwa keyakinan mereka tentang tauhid rububiyah itu tidak memasukkan mereka dalam tauhid. Buktinya apa? Tetap diperangi kan itu. Rasulullah menyampaikan sebuah dakwah. Rasulullah menyampaikan sebuah ajakan. Kemudian mereka beriktikad tentang rububiyah Allah Ta'ala. Kemudian kalau tetap diperangi, berarti iktikad rububiyah tidak memasukkan dalam tauhid. Berarti orang yang bertauhid rububiyah itu belum cukup untuk dikatakan telah bertauhid. Kalau mereka sudah bertauhid karenanya, tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerangi mereka. Kalaulah mereka sudah dianggap bertauhid kepada Allah Taala, tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memerangi mereka. Karena kita dipisahkan untuk bertauhid kepada Allah. Kalau sudah bertauhid ya sudah, tidak kemudian diperangi dan dikafirkan. Lalu apa yang diingkari oleh mereka? Adapun yang diingkari oleh mereka, tauhid yang diingkari oleh musyrikin. Kalau mereka sudah bertauhid rububiyah, maka menjelaskan wa arafta anna tauhid alladhi jahaduhu wa tauhidul ibadah alladhi yusammihi al-musyrikun fi zamanina al-i'tiqad. Dan taulah Anda bahwa tauhid yang mereka ingkari, tauhid yang mereka tolak,
yang mana mereka namakan kesyirikannya itu atau penentangannya kepada tauhid ibadah tersebut, musyrikin zaman ini, yaitu zaman saya Muhammad bin Abdul Wahhab, menamakan dengan al-i'tiqad. Itu namanya kesyirikan ketika itu. Apa yang dimaksud dengan al-i'tiqad? I'tiqad dalam bahasa mereka. Jadi kita punya i'tiqad tentang si fulan. Kita punya i'tiqad tentang si fulan, atau kita beriktikad kepada si fulan. Al-i'tiqad huwa ta'alluqul qalbi biman taqarraba ilayhi dzalikal mutaqarrib. I'tiqad yaitu ta'alluqul qalbi, keterkaitan hati, terkaitnya hati biman taqarraba ilaihi, dengan seseorang yang dia takarrub kepadanya, zalikal mutaqarrib, biman taqarraba ilaihi zalikal mutaqarrib, kepada orang atau dengan orang yang al-mutaqarrib, yang melakukan takarrub tadi, dia bertakarrub kepadanya. Maka apabila hati seorang muslim, jadi al-i'tiqad di sini tak hati ya. Maka apabila hati seorang muslim dia terkait dengan al-mayyit, misalnya, apa keterkaitan hatinya dengan mayit tersebut dari sisi untuk menghilangkan madarat atau untuk memberikan manfaat, atau terikat hatinya terkait dengan badannya, kemudian bertawajuh, mendekatkan diri, menghadapkan kepadanya dengan berbagai macam bentuk ibadah, maka jadilah ketika itu dia musyrik, keluar dari al-Islam, walaupun dia salat dan puasa. Karena ketika itu, ketika ternyata i'tiqadnya, dia memiliki i'tiqad, ada i'tiqad, yaitu rasa keterkaitan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam i'tiqadnya tersebut, dia mengharapkan bahwasanya orang yang dia hadapi atau orang yang dia menghadap kepadanya itu untuk melepaskan berbagai macam musibah yang dialami, atau untuk kemudian memberikan manfaat kepadanya, atau kemudian dia melakukan takarrub kepada orang-orang yang dia i'tiqadi karena punya kemampuan atau paling tidak menjadi wasilah, maka ketika itu dia telah berbuat syirik, telah mempersekutukan Allah Taala. Nah, yang seperti inilah yang mereka yakini terhadap selain Allah ketika itu. Musyrikin di zaman Rasulullah SAW demikian keyakinannya, i'tiqadnya kepada sesembahan selain Allah Taala. Padahal seperti itu, i'tiqad seperti itu mestinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. I'tiqad seperti itu mestinya hanya untuk Allah Taala. Nah, tauhidul uluhiyah, i'tiqad seperti itu kalau diberikan hanya kepada Allah Taala, inilah tauhid uluhiyah. Nah, mereka menolak tauhid uluhiyah. Mereka tidak mau menerima tauhidul uluhiyah. Itu agar supaya i'tiqadnya, ta'alluqul qalbinya itu hanya kepada Allah semata. Tidak boleh kepada yang lainnya. Nah, yang seperti ini yang mereka tidak mau. Dan itu mungkin penjelasan yang lebih tepat, sebagaimana dijelaskan oleh Shalih Al-Utsaimin, berbeda dengan penjelasan dari penulis atau pensyarah Taubiyah. Jadi untuk maksudnya pemahaman apa yang dimaksud dengan i'tiqad.
di zaman saya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di ta'alluqul qalbi seseorang kepada sesuatu yang lainnya untuk jalbul manfaat atau daf'ul madhar, untuk menarik manfaat atau menolak madhar, atau ta'alluqul qalbi kepada sesuatu kemudian karena ta'alluqul qalbinya tersebut, karena ada ikatan hati dengan sesuatu tersebut, kemudian dia melakukan berbagai macam aktivitas ibadah kepadanya. Nah, inilah. Kalau itu kepada Allah Ta'ala, ini tauhid uluhiyah. Kalau kepada Allah saja, tauhid uluhiyah. Tapi kalau kepada Allah dan juga kepada yang lainnya, maka ini apa? Syirik. Maka kapan terjadi ada ta'alluqul qalbi dengan model seperti tadi kepada selain Allah Ta'ala, ketika itu dia telah syirik kepada Allah Ta'ala. Apapun namanya. Karena itulah hakikat kesyirikan yang menyebabkan atau hakikat yang menyebabkan orang-orang musyrikin Quraisy diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau jelaskan, nah i'tiqad seperti itu apakah dinamakan syirik itu kalau kepada berhala saja atau kepada siapa saja? Ini juga penting ya, karena ini semuanya pendasar untuk nanti kita menghadang sifat-sifat yang ada. Nah, etika seperti itu dihukumi syirik, dihukumi kafir, itu kalau kepada berhala atau juga kepada yang lainnya. Pokoknya yang penting selain Allah Ta'ala. Maka boleh jelaskan. Wa kanu yad'una Allah subhanahu lailan wa nahara. Dan adalah orang-orang musyrikin, mereka senantiasa berdoa kepada Allah malam dan siang. Ini sudah berlalu. Bahkan mereka juga beribadah kepada Allah Ta'ala. Baik doa di sini doa masalah maupun doa ibadah. Mereka puasa, mereka haji, mereka sholat, mereka zikir, mereka berdoa, doa masalah. Yang jelas mereka beribadah kepada Allah malam dan siang. Mereka adalah orang-orang yang rajin melakukan pengabdian kepada Allah, termasuk beribadah, bersedekah, kemudian membebaskan budak dan lain sebagainya. Sudah berlalu dalilnya. Di samping mereka beribadah kepada Allah Ta'ala semata, atau di samping mereka beribadah kepada Allah Ta'ala malam dan siang, mereka juga summa minhum man yad'u al-malaika. Kemudian di antara mereka ada yang berdoa kepada malaikat. Di samping kepada Allah juga kepada malaikat. Ingat doa di sini mencakup dua ya, doa masalah atau doa ibadah. Doa masalah yaitu dengan tolak, ada permintaan. Ya Allah atau ya malaikat. Pokoknya ada permintaan, ada tolak, ada yang dia minta. Adapun doa ibadah adalah aktivitas ubudiyah. Nada, berkorban, atau sujud, atau puasa untuknya. I'tikaf. Yang tidak ada tolak, yang tidak ada dalam lisanul maqal itu permintaan. Tolaknya dalam lisanul hal. Lisanul maqalnya tidak meminta, tetapi lisanul halnya dia meminta. Karena dia beribadah kepadanya. Adapun doa masalah yaitu lisanul maqalnya meminta kepada yang dia tujukan ibadah tersebut atau doa tersebut. Nah, mengapa mereka meminta atau berdoa kepada malaikat li ajli salahim wa qurbihim min Allah yaqaulahu? Karena kesolehan mereka dan kedekatan mereka di sisi Allah Taala, yasfa'u lahu, untuk memberikan syafaat bagi mereka. Untuk liyasfa'u lahu, agar mereka malaikat tersebut mensyafaati demi mereka. Aw yad'u rajulan shalihan, atau
mereka juga ada yang berdoa kepada seorang rajul yang saleh, seseorang yang saleh, mislallah, seperti Lata, atau Nabi yang misla Isa, atau berdoa kepada Nabi seperti Isa. Perhatikan ikhwatiddin Allah wa iyyakum. Jadi di sini saya Muhammad bin Abdullah ingin menjelaskan bahwa ma'budatul musyrikin itu mutanawiyah, bermacam-macam. Ini supaya nanti tidak ada lagi semestinya. Dan kita tidak rancu lagi kalau kemudian mereka kan karena menyembah berhala. Kita sudah tahu tidak hanya berhala saja sesama mereka. Yang menjadi sasaran ibadah bukan berhala saja. Jadi etikot mereka, etikot yang semestinya hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala atau takarubnya mereka. Tadi kan sudah etikot dan apa? Dan takarub. Etikot dan takarubnya mereka itu tidaklah ditujukan kepada satu model, tetapi ditujukan kepada berbagai macam oknum, berbagai macam tempat penujuan. Ada malaikat, sebagaimana tadi ayatnya sudah kita baca, yaitu surat Saba ayat 40. Yawma nahsuruhum jami'an tsumma naqul malaika ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Ingatlah pada hari tatkala kami kumpulkan mereka seluruhnya, kemudian kami tanyakan kepada para malaikat, apakah guru mereka itu beribadah kepada kalian? Supaya tahulah orang-orang musyrikin di akhirat nanti bahwa malaikat mengingkari, malaikat sama sekali tidak kemudian menyuruh mereka beribadah dan juga tidak merasa bahwa mereka telah dibudai. Mereka saja yang mengibadahi karena taat pada jin, maka hakikatnya mereka beribadah kepada jin, kepada setan. Demikian juga kepada Rasul Saleh tadi saya sampaikan, itu tentang Allah ini dalam surat An-Najm ayat 19-20, Afaratumul Lata wal Uzza. Kalau yang dimaksudkan Rajulun Saleh, maka bacanya Afaratumul Lata wal Uzza. Wa mana tafsir al-ukhra? Afaratumul Lata. Karena ada dua bacaan pada Lata. Bisa dengan tasdid ta, Lata, bisa dengan tasdid ta, Lata. Kalau Lata itu dari Rajulun Saleh yang yalis tustawi, yang dia orang soleh, tatkala masih hidupnya dia suka membuat adonan kue. Dia adalah orang yang sangat dermawan. Dia membuat adonan kue untuk dibagikan kepada jamaah haji majana secara gratis. Ayolah, kemudian mati orang ini. Orang soleh ini mati, kemudian kuburannya dibangun patung dan kemudian disembah. Ini Lata. Kalau dibaca dengan tasdid, dengan tidak ada tasdidnya, Lata itu dari tasnis. Isim tasnis asma Allah al-ilah. Al-ilah kemudian tasnis menjadi Lat. Allah. Jadi al-ilah ditaknis, dibuat perempuan menjadi Allah. Itu kalau tasdid. Dan dua-duanya sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dua penafsiran tentang Allah dan Allah. Kemudian, jadi yang pertama tadi malaikat, yang kedua Rasul Saleh, yang ketiga Nabi seperti Isa. Ayatnya pun sudah tadi ya. Wa qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta tukallinas ittakhuduni wa ummi ilahin min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimta.
Dalam surat Al-Maidah ayat 116. Mereka menyembah Nabi seperti Isa, itu dalam surat Al-Maidah ayat 116. Ingatlah tatkala Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah Ta'ala, atau dua sesembahan bersama Allah Ta'ala? Maka dia menjawab, maha suci engkau, tidak pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang bukan lebih hakku. Jika aku mengatakannya, maka sungguh engkau telah mengetahuinya. Nabi Isa AS berlepas diri, mengingkari bahasanya beliau telah mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Demikian juga malaikat juga mengingkari. Coba perhatikan ya. Mengapa kemudian bisa terjadi? Kalau mereka beribadah kepada malaikat, kepada orang soleh dan kepada nabi. Arab Jahiliyah dan juga sebelum mereka. Arab Jahiliyah dan juga sebelum mereka. Karena termasuk kecerdasan mereka. Di dalam masalah ibadah dan juga semangat mereka atas ibadah. Maka mereka menjadikan masalah ibadah ini satu tanpa ada pembedaan. Coba mencermati pada sosok malaikat, nabi dan orang soleh. Tatkala pada mereka ada sisi persamaan, maka tidak dibedakan. Mereka beribadah kepada malaikat, beribadah kepada orang soleh, beribadah kepada para nabi, karena ada pada mereka sisi persamaan. Apa sisi persamaannya? Yaitu bahwasanya mereka itu solehun, semuanya lah soleh, semuanya lah memiliki kesolehan. Maka ruh mereka thayyib, ruh mereka suci. Mereka bukan orang kotor. Dan mereka muqarrab, dekat di sisi Allah Ta'ala. Dan ternyata inilah hakikat kesyirikan. Hakikat syiriknya di setiap zaman. Kesyirikan musyrikin zaman Rasulullah maupun musyrikin sebelumnya dan musyrikin sesudah. Namun musyrikin sesudahnya nanti lebih parah, lebih goblok dibandingkan mereka. Namun musyrikin sebelumnya ini pokok permasalahannya. Kembalinya kepada dua syubhat. Kesyirikan yang terjadi pada musyrikin di sepanjang masa itu kembalinya kepada dua syubhat. Yang pertama, syubhat tentang kesolehan al-ma'bud, kesolehan yang menjadi sasaran yang disembah. Atau ada padanya apa? Ruh, tohirnya ruh, sucinya ruh. Ya, kesolehan otomatis menunjukkan kesucian ruhnya, kesucian jiwanya. Jiwanya bersih, orangnya bersih. Kemudian yang kedua yaitu kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ruh yang suci itu dekat di sisi Allah Taala. Malaikat posisinya memang dekat di Allah Taala, dia di atas. Kemudian ruh yang suci naik ke atas. Berbeda ruh yang kotor. Maka tidak dibukakan langit bagi mereka. Anda mengetahui ruh-ruh syuhada di mana? Di seekor burung yang kemudian mereka berterbangan ke surga untuk menikmati berbagai kenikmatan surga. Jadi ruh-ruh yang karena kesucian ruh dan kedekatan posisi mereka di sisi Allah Taala, itulah sifatnya. Dua sifat
yang mengantarkan kesyirikan orang musyrik di setiap zaman. Maka kata beliau, li ajli salahum wa qurbihim. Karena kesolehan mereka dan kedekatan mereka. Ya, ini camkan baik-baik ya. Dua subhat yang telah mengantarkan kaum musyrikin berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, kesolehan dan kedekatan. Kesucian ruh dan kedekatan kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Sudah? Kalau demikian, ternyata mereka itu beribadah kepada berbagai macam oknum, karena dasar penilaian yang sama, karena ada sisi persamaannya. Maka hatta dengan demikian, hatta tatkala mereka beribadah kepada apa? Asnam, beribadah kepada matahari, kepada bulan dan sejenisnya, juga karena itikadnya menyatunya dalam berbagai macam hal itu ruh yang thayyibah. Jadi bukan mujarrad kalimat batu. Jadi bukan semata-mata karena itu batu, tapi karena menyatu atau masuk ke dalam batu-batu tersebut ruh-ruh yang thayyibah. Demikian juga tatkala menyembah matahari dan semodelnya. Karena ada pada benda-benda tersebut ruh yang suci. Kemudian beliau sampaikan, wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala ala hadha syirki. Dan tahulah Anda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka karena kesyirikan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka karena kesyirikan tersebut. Jadi itulah yang menyebabkan mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelaslah jawaban atas pertanyaan mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi Quraisy dan Arab ketika itu. Karena mereka musyrikin. Sudah? Kemudian mengapa mereka itu musyrikin? Karena mereka beribadah kepada selain Allah. Kapan dikatakan telah beribadah kepada selain Allah? Kapan orang dikatakan telah beribadah kepada selain Allah? Kalau ada ta'alluq bil qalb, ada i'tiqad kepada Allah Ta'ala, atau ada takarrub kepada Allah Ta'ala. Karena kadang seorang dia ada i'tiqad tapi dia ada apa? Takarrub, ya, segala tadi. Pokoknya kalau ada i'tiqad kepada Allah dengan i'tiqad yang khusus bagi Allah Ta'ala, maka ketika itulah dia sudah menjadi musyrik. Nah, dari penjelasan saya tadi, yang kelewatan tidak saya sebut, maksudnya yang rencananya mau setelah itu tapi malah kelewatan. Lihat ta'ulahu kan, yad'u al-malaikah di ajli Israel maqrubin minal yasma'ulahu, untuk memberikan syafaat kepada mereka. Ini penting. Apakah doa mereka, ibadah mereka kepada malaikat, nabi dan orang soleh itu untuk supaya yang diminta itu memberi, atau untuk menyampaikan kepada Allah? Yasma'ulahu, untuk menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Jadi takarubnya mereka, itikadnya mereka semata-mata apa? Syafaat. Hanya perantara. Ingat. Soalnya nanti barangkali, itu karena mintanya langsung. Mintanya karena dia meyakini, enggak. Hanya syafaat. Sekedar sebagai perantara. Yasma'ulahu. Ayat itu pun sudah tadi. Surat Az-Zumar ayat 3. Ma na'budu illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka, beribadah kepada mereka
kecuali semata-mata agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Ta'ala nanti akan ada ya, nanti akan dibawakan. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada Allah Ta'ala yang tidak memberikan manfaat dan madarat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah tomblang-tomblang kami di Allah Ta'ala, tomblang kami di sisi Allah Ta'ala untuk menyampaikan apa keperluan kami di sisi Allah Ta'ala. Barangkali bahasa perantara malah sulit dipahami. Kalau matomblang mudah. Ya, jadi mereka syiriknya itu bukan karena mereka meminta kepada selain Allah Ta'ala istiqlalan. Istilahnya istiqlalan, kalau meminta dan diyakini bahwasanya dia yang memberi, itu namanya istiqlalan. Tapi kalau yang ada pada mereka itu tawafusan wa syafa'atan. Jadi sekedar tawafus wa syafa'at, bukan istiqlal. Jadi keyakinan orang musyrikin kepada malaikat, nabi, orang saleh, matahari, bulan. Keyakinan orang musyrikin kepada malaikat, nabi, orang saleh, matahari, bulan, dan pohon serta bebatuan, tatkala meminta kepada mereka, bukan diyakini bahwa mereka semua sesembahan itu yang diminta itu yang memberi, bukan. Yang dimintai menyampaikan keperluan mereka kepada Allah, kemudian Allah memberikan kepada mereka. Itu sifatnya, itu keyakinannya. Ruh-ruh yang ada dari benda-benda yang mereka sembah itu kemudian suka kepadanya dan menyampaikan kepada Allah. Karena dia sudah senantiasa mendekatkan diri kepadanya, kemudian ridho kepada perbuatannya, kemudian karena posisi orang tadi dekat ke Allah, kemudian menyampaikan kepada Allah untuk memberikan kepada hamba yang telah menyembahnya, yang telah meminta kepadanya. Ya Allah beri bulan. Itu sifatnya. Sekedar sebagai perantara. Nah kemudian karena syiriknya tersebutlah kemudian diperangi. Jadi mereka diperangi itu dibunuh karena ini, karena syiriknya ini. Ada ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Jadi aku sudah beberkan apa yang ada padaku dari pemahaman tauhid kepada ulama dari berbagai macam negeri. Maka mereka semuanya sepakat dengan aku. Mereka sepakat, kebanyakan sepakat tentang hal itu, tentang tauhid. Namun mereka menganggap besar permasalahan pengkafiran dan qital. Jadi tauhid benar seperti itu, syirik benar seperti itu. Tapi kalau kemudian orang seperti ini kemudian dikafirkan dan diperangi, ya ini kan. Jadi padahal Rasulullah SAW memerangi mereka karena apa? Ya karena syiriknya. Jadi secara otomatis kalau kemudian dia sudah musyrik, maka dia kafir. Kalau sudah kafir maka diperangi. Itu konsekuensi yang berikutnya. Jadi bukan tanpa hukum bagi mereka yang berbuat kafir, berbuat syirik dan kemudian kafir. Jadi mereka berselisih pendapat dengan kami masalah al-qital wa takfir. Masalah memeranginya dan mengkafirkannya. Mengkafirkan kemudian memeranginya. Dan inilah dua masalah, yaitu takfir dan qital,
yang semestinya harus ada. Tatkala kemudian sudah terbukti bahwa mereka musyrikin, maka tidak boleh tidak untuk ditegakkan hukum orang musyrik. Ditegakkan hukum orang musyrik. Itu untuk apa? Untuk diperangi. Dikafirkan dan diperangi. Mal qudrah melalui kalau punya kemampuan. Dan sejak terjadinya kesyirikan setelah peninggalnya Nabi Muhammad SAW, para ulama, kalaupun ada kesyirikan, tidak punya kemampuan untuk memerangi kafir. Maka mereka hanya pada sebatas apa? Sebatas tentang itu syirik dan itu kafir. Tapi tidak punya kemampuan untuk apa? Untuk memerangi orang-orang kafir. Allah Ta'ala menganugerahkan kepada saya Muhammad bin Abdul Wahhab, pendukung dari seorang sultan untuk memerangi orang-orang kafir. Yang itu tidak terjadi di masa-masa sebelumnya. Karena penguasa tidak mendukung ulamanya untuk apa? Untuk memerangi orang-orang kafir karena kesyirikan. Tapi Allah telah menguatkan hujjah dan saif. Menolong saya Muhammad bin Wahhab dengan hujjah dan saif. Hujjah tentang itu syirik dan kafir tegak. Dan juga memerangi orang-orang kafir. Dengan bantuan dari sultan ketika itu. Penguasa ketika itu. Yang menerima dakwah saya Muhammad bin Wahhab. Kemudian melakukan perang kepada orang-orang yang tetap di atas kesyirikan. Dan kemudian terwujudlah sebuah negeri yang hingga hari ini masih negara tauhid. Negara Saudi Arabia. Satu-satunya negara yang dibangun di atas dasar tauhid dan memberantas kesyirikan yang zahir yang muncul di negeri tersebut. Sejak itu kemudian ulama dan penguasa bekerja sama untuk mengkafirkan orang musyrik dan menghukum orang musyrik dengan hukum bunuh. Kalau tidak bertobat. Jadi dua hal yang diperselisihkan, yang orang-orang tidak menyetujui. Yang ini menyelidiki dinul Rasul, menyelidiki apa yang ada pada agama Nabi kita Muhammad SAW yang tidak dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setelah syirik maka kafir dan orang kafir diperangi. Tidak kemudian dibiarkan. Hatta ya'tul jizyah. Wahum saghirun. Sehingga mereka membayar jizyah dan dalam keadaan mereka hina. Dan ini juga nanti akan bisa dapatkan praktek seperti ini, dikafirkan dan dibunuh, itu dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW yang menjadi penguasa ketika itu. Sepeninggal Nabi SAW. Ya, nanti akan kita dapatkan di akhir-akhir kitab ini. Tatkala lontaran sesat dari sebarnya ulama musyrikin. Dipraktek Rasul ini dipraktekkan oleh para sahabat. Siapa musyrik maka dia kafir dan diperangi. Tidak peduli apa yang ada pada orang tersebut. Dari kebagusan ibadah. Dari hurik sahabat. Tidak peduli. Apapun kebagusan ibadah orang tersebut. Kebagusan akhlak orang tersebut. Kalau dia musyrik maka dia kafir dan dibunuh. Kalau dia akalnya seorang muslim. Kalau tidak mau bertobat. Karena sudah murtad dari agamanya. Jadi tahulah saudara bahwa Rasulullah SAW memerangi mereka atas kesyirikan ini. Karena syiriklah Rasulullah memerangi mereka. Waj'ahum ila ikhlasil ibadah lillahi kama qala ta'ala fala tad'u ma'allahi ahada. Rasulullah mengajak mereka untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, fala tad'u ma'allahi ahada.
janganlah kalian berdoa bersama Allah seorang pun. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah atau kepada selain Allah bersama Allah seorang pun, siapapun dia. Doa di sini mencakup dua ya, doa masalah maupun doa ibadah. Dan ada nakir dalam syiar nabi yufidul umum. Siapapun dia, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Fadlan an ghairihi. Baik dia malaikat yang dikatakan oleh nabi yang diutus, lebih-lebih yang selain keduanya. Ya Rasulullah mengajak manusia untuk berdoa hanya kepada Allah semata, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata, dan melarang mereka dari berdoa atau beribadah bersama Allah Ta'ala, beribadah kepada selain Allah bersama Allah, atau beribadah kepada selain Allah di samping kepada Allah, siapapun dia orangnya. Wa qala ta'ala lahu da'watul haq walladzina yad'una min duni la yastajibuna lahum bisyai'. Hanya bagi Allah doa yang hak itu. Doa yang benar, ibadah yang benar hanya untuk Allah. Adapun orang-orang yang berdoa kepada selainnya, maka yang selainnya tersebut la yastajibuna lahum bisyai', tidak akan mampu mengabulkan bagi mereka sedikit pun. Wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna ad-du'a kulluhu lillah wan nadru kulluhu lillah wad dabu kulluhu lillah wal istighatsatu kulluhu lillah kulluhu billah wa jami'u anwa'il ibadah kullaha lillah. Kulluha lillah. Maka jelaslah sekarang di hadapan kalian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka agar supaya doa itu seluruhnya hanya untuk Allah Ta'ala, hanya kepada Allah Ta'ala. Nadar seluruhnya hanya untuk Allah Ta'ala. Menyembelih kurban seluruhnya untuk Allah Ta'ala. Istighatsah memohon pertolongan dari kesempitan yang sedang menimpa hanya dengan Allah Ta'ala, hanya kepada Allah Ta'ala, dan seluruh macam-macam ibadah seluruhnya hanya untuk Allah Ta'ala. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar seluruh bentuk-bentuk ibadah itu hanya untuk Allah Ta'ala. Ikhwati dinakumullah yakum. Saya ingatkan bahwasanya yang namanya dakwah tauhid dakwah tafsiliyah. Dakwah tauhid dakwah tafsiliyah, maka tidak cukup berdakwah kepada manusia untuk mari kita beribadah hanya kepada Allah semata dan jangan berbuat syirik sama sekali kepada Allah Ta'ala. Tidak cukup hanya itu. Harus kemudian dirinci apa yang namanya ibadah yang itu hanya untuk Allah Ta'ala dan juga apa yang namanya syirik. Harus dirinci. Sebab kalau kemudian cuma mengatakan mari bertauhid, beribadah kepada Allah Ta'ala dan jangan berbuat syirik, oke, mari semua kita semua bertauhid. Ya. Akan menerima. Namun permasalahannya tatkala kemudian ditafsir. Maka beliau pun menafsir, beliau pun merinci doa, nazar, zabah, istighatsah. Yang ini jelas akan memerahkan telinga orang-orang musyrikin. Tatkala kemudian dinyatakan doa tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Ta'ala, nazar tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Ta'ala, menyembelih tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Ta'ala, istighatsah tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Ta'ala, dan seluruh macam rinci, semua bentuk ibadah rincikan kepada manusia. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini boleh kecuali untuk Allah Ta'ala. Ini syirik, ini syirik, ini syirik, ini syirik. Harus dirinci. Bahkan tidak hanya perkara ibadahnya atau perkara syirik, bahkan perkara-perkara yang mengantarkan untuk menguatkan ibadah, perkara yang bisa menyebabkan kepada kesyirikan, itu semuanya disampaikan dan dirincikan. Dan itulah thariqah Rasulullah SAW, thariqah Allah dan Rasulnya dalam kitabnya maupun dalam sunnahnya, yang dicontoh persis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Kitabut Tauhid. Maka antum akan dapatkan secara rinci, secara mendetail tentang tauhid dan rinciannya, serta syirik dan rinciannya, serta hal-hal yang bisa menguatkan tauhid
hal-hal yang bisa mengurangi tauhid atau yang bisa menyebabkan kesyirikan. Maka pelajari kitab tersebut sampai tuntas dan sampai betul-betul merasuk ke dalam jiwa. Itu yang paling bermanfaat setelah kitab Allah dan sunnah Rasul yang kata salah seorang ulama. Kemudian pengulangan dan juga pemberitahuan kepada yang belum pernah mendapatkan. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwasanya doa adalah doa masalah dan doa ibadah. Definisinya atau pengertiannya atau perbedaan antara keduanya. Tadi kan kalau doa ibadah adalah aktivitas amaliyah takarrub. Amaliyah takarrub. Dengan tidak ada permintaan dalam lisannya. Pokoknya dia takarrub, mendekatkan diri. Seperti sholat, kemudian zakat atau naga, atau kemudian zabah, menyembelih, iktikaf, sujud, ruku, dan berbagai macam dari aktivitas ubudiyah. Aktivitas ubudiyah, yang ubudiyah makhdoh ya. Ubudiyah makhdoh, ibadah makhdoh. Ibadah makhdoh, kalau kemudian ditujukan kepada sesuatu, maka dia sedang melakukan doa apa? Doa ibadah. Kalau doa masalah sholat, meminta. Nah, untuk doa ibadah ini mutlak. Kapan ditujukan kepada Allah maka syirik akbar, mukhlishan lillah. Tidak perlu dirinci. Kapan seseorang menunjukkan sebagian saja, satu saja, dari sekian banyak macam-macam ibadah, dia tidak pernah beribadah kepada selain kecuali satu saja, maka dia musyrik, kafir. Kalau doanya adalah doa ibadah, ditujukan kepada Allah Taala. Tapi kalau doanya doa masalah sholat, maka dikecualikan satu saja. Banyak doa masalah, apa saja doa masalah, kalau ditujukan kepada Allah itu musyrik, kafir, kecuali dalam satu keadaan. Kecuali dalam satu keadaan, yaitu kepada yang hadir, masih hidup dan hadir, artinya mendengar permintaan kita dalam perkara yang dimampu oleh makhluk. Itu saja pengecualiannya. Kalau doa masalah dikecualikan dari syirik, kalau memintanya kepada yang hidup, hadir, dan dalam perkara yang dimampu oleh makhluk. Dan intinya yang ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ja'akum fa'jibu." Dan siapa yang memanggil kalian, berdoa kepada kalian, ja'akum, berdoa kepada kalian fa'jibu, maka penuhilah. Artinya apa? Dia memanggil, meminta, datanglah. Maka permintaan dia sesuatu yang memungkinkan diperbuat oleh makhluk. Inilah makna wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Untuk saling meminta pertolongan dalam kebajikan dan takwa. Itu dalam perkara yang makhluk itu mampu. Maka yang seperti ini tidaklah yang dimaukan bahwasanya doa seluruhnya hanya untuk Allah Ta'ala. Di pengecualiannya cuma satu. Adapun yang keluar dari pengecualian ini, maka masuk dalam syirik mukhlishan lillah. Kapan seorang meminta kepada sesuatu, meminta kepada selain Allah, padahal dia tidak hidup, atau dia ghaib, atau dia hidup tapi dalam perkara yang tidak dimampu oleh makhluk, maka dia musyrik kafir. Dan penjelasan masing-masing dari ibadah yang belum sampaikan. Jadi doa perlu saya tegaskan karena apa? Ini yang terpenting, dan mudah-mudahan dengan pembagian dua hal tadi, maka kemudian bisa memahami yang lainnya. Ada perincian tentang penjelasan masing-masing dari adab, dari nada dan sebagainya, maka rujuk kepada salah satu usul atau pada kitab tauhid. Maka akan mudah memahami perkara tadi setelah dia sudah belajar keduanya. Dan saya tidak menjelaskannya karena keterbatasan waktu. Kita lanjutkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kemudian beliau sampaikan, wa arafta anna iqrarahum bi tauhid rububiyyah lam yudkhilhum fil Islam wa anna qasdahum al malaikata wal anbiya wal awliya yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ila Allah bidzalika walladzi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Maka taulah saudara, taulah Anda bahwa pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah, keyakinan mereka dan ketundukan mereka tentang tauhid rububiyah itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ini satu. Kemudian kamu juga sudah tahu dari penjelasan yang lalu bahwa tujuan mereka kepada malaikat, para nabi dan para wali itu semata-mata untuk syafaat, takarrub kepada Allah Ta'ala, untuk mengharapkan syafaat mereka dan takarrub kepada Allah Ta'ala. Dan karena itulah mereka dihalalkan darah dan hartanya, artinya diperangi. Karena mereka menunjukkan kepada malaikat, nabi dan para wali dari berbagai macam bentuk ibadah atau sebagian dari macam-macam ibadah, walaupun hanya sekedar untuk mengharapkan syafaat mereka atau hanya sekedar untuk takarrub kepada Allah Ta'ala, bukan karena meyakini mereka memberikan secara kemampuannya sendiri istiqlal, mereka dihalalkan darah dan hartanya. Beliau ulangi lagi, beliau tegaskan ini supaya betul-betul kita memahami persis pokok permasalahannya. Mengapa kok orang-orang musyrik itu diperangi oleh Rasulullah? Apa sebabnya? Padahal mereka keyakinannya demikian dan demikian. Arafta fi na'idin at-tauhid alladhi ja'a ilaihi ar-rusul wa aba'a iqrar bi al-musyrikun. Maka taulah ketika itu tauhid yang diserukan oleh para rasul, yang mana orang-orang musyrikin enggan untuk mengakuinya, orang-orang musyrikin enggan untuk menerimanya. Wa hadzal tauhid wa makna qaulika la ilaha illallah. Dan tauhid ini itulah makna perkataanmu la ilaha illallah. Maka kalau kemudian seseorang dia perbuatannya sama dengan orang musyrik dalam hakikat syiriknya, maka dia tidak melaksanakan la ilaha illallah walaupun dia mengucapkannya. Karena la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak oleh Allah Ta'ala. Maka di dalamnya ada dua rukun. Rukun la ilaha illallah adalah an-nafyu wal isbat, penafian dan isbat. Yang tidak akan diterima la ilaha kecuali terpenuhi dua rukun tersebut, yaitu menafikan adanya hak peribadatan dari selain Allah Ta'ala, hak untuk disembah, hak untuk diiktikadi kalau istilahnya orang-orang sekarang. Adanya hak untuk diiktikadi atau hak untuk ditakarubi dari selain Allah Ta'ala, dinafikan sifat uluhiyah dari selain Ta'ala dan diisbatkan. Ini rukun yang kedua. Yang pertama nafi, itu menafikan hak ubudiyah, hak ilahiyah dari selain Ta'ala. Ya, rukun yang kedua yaitu isbat, menetapkan bahwasanya hak uluhiyah hanya milik Allah Ta'ala semata. Itu rukunnya. Kemudian syaratnya ada 7 atau 8. Al-ilmu al-munafi lil jahl
Al-yaqin, al-munafi lis-syak, al-qabul, al-munafi lirad, al-inqiyad, al-munafi lit-tark, al-ikhlas, al-munafi lisyirk, as-sidq, al-munafi lil-kadhib, dan al-mahabbah, al-munafi lididdiha. Dan ini sudah kalian dapatkan dalam daurah pada tahun yang lalu ya. Dalam pelajaran Al-Wajibah, daurah kitab Al-Wajibah. Dibuka depannya. Kembali ya di rumah ini. Penjelasan dari masing-masing syarat tersebut. Dan ada yang menambahkan syarat yang ke-8 yaitu al-kufru bit-taghut. Al-kufru bit-taghut. Jadi syarat yang ke-8. Dan tidaklah bermanfaat ucapan la ilaha illallah tanpa menunaikan makna yang terkandung di dalamnya berupa meninggalkan syirik dan juga barak dari syirik serta barak kepada orang-orang yang mengerjakannya, benci kepada orang-orang yang mengerjakannya. Maka apabila dia betul-betul bisa mengingkari seluruh peribadatan dari selain Allah Ta'ala dan dia membencinya serta memusuhinya orang-orang yang telah melakukannya, maka jadilah ketika itu dia seorang muslim yang terjaga darahnya sampai dia membatalkan apa? Syahadatnya. Dan pembatalnya juga sudah kalian pelajari pada Nawaqidul Islam yang 10 di Murojaah. Nah demikian ikhwatiddin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok bismillah tentang mafhum ilah, pemahaman ilah menurut musyrikin. Sesungguhnya apakah yang dinamakan ilah bagi orang musyrikin, yang dengan demikian nanti kalau ilah seperti itu toh, maka kalau kemudian ada dalam diri kita ternyata ada sesuatu seperti terhadap orang musyrikin kepada ilahnya, berarti itu pun kita telah menjadikan satu menjadi ilah. Atau tatkala ada orang lain melakukan demikian, maka berarti dia telah menjadikan satu menjadi ilahnya. Yang dengan demikian berarti telah terjerumus dalam kesyirikan. Walaupun mungkin namanya sudah berubah. Ilah di zaman kaum musyrikin namanya ilah, di zaman sekarang namanya bukan ilah lagi. Tapi hakikatnya ilah. Hakikatnya ilah yang menjadikan orang musyrikin dikatakan telah menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting untuk memahami hakikat sesuatu dinamakan menjadi sesembahan. Dan setelah kita lanjutkan besok bismillah, kita memohon kepada Allah Ta'ala akan memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa istiqamah di jalan tauhid dan menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pertemuan kita dan memberikan taufik kepada kita, memberikan rahmat kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan agamanya. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.